Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau saat sore hari ini kita boleh kembali lagi mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga. Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Saat sore hari ini kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Setiap apapun yang hendak Tuhan sampaikan, biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan tidak lepas dari berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saat sore hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 14. Tapi kita mau baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sangat kental sekali yang namanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus beri pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pertanyaan ini mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, lalu mereka bertanya, kok gereja kalian kok saat beribadah bersorak-sorak, tepuk tangan, melompat-lompat, menyembah Tuhan. Nah, kita mau memperhatikan mengapa kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saya secara pribadi menjawab, saya bersyukur karena saya sadar Allah adalah Allah yang layak kita sembah. Allah kita Allah yang maha besar. Saya bersyukur karena Allah telah memilih saya. Bahkan dalam kehidupan saya, Tuhan sudah menarik saya dari kegelapan. Ia membawa saya pada terang. Nah, saya bersyukur karena Tuhan telah menolong kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita salah memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan? Tidak. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, seperti juga ayat yang kita baca tadi di ayat 4 di sini dikatakan, di ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, di sini ada kata kalimat. Ada kalimat memilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, memilih dalam kata lain terjemahan yang mudah ya, ditentukan oleh Tuhan atau tidak
dalam bahasa tren hari ini predestinasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan layak kita puji, Tuhan layak kita sembah, karena Tuhan telah menentukan kehidupan kita, memilih kita menjadi anak-anak terang. Saudara perhatikan, ada makhluk yang mulia, yaitu malaikat. Malaikat itu tinggal bersama-sama dengan Allah di atas kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, malaikat kalau mereka berdosa, malaikat itu langsung dibuang. Dan malaikat itu tidak bisa ditebus, tidak bisa diselamatkan. Tapi berbeda dengan kita manusia, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita manusia yang berdosa ini sejak dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, kita sudah berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, kehebatan kuasa Tuhan, Tuhan sendiri yang turun dari atas tahtanya, turun ke bumi. Bahkan mereka, Allah ini mencari kita, Allah yang mencari kita, dan menebus setiap dosa-dosa kita melalui karya ketebusan salibnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah kita tidak boleh memuji memuliakan nama Tuhan? Harus, karena kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang menolong kita dalam masa-masa kesesakan, mungkin kita dalam keadaan yang sulit, terus ada orang lain yang bertemu dengan kita, mereka datang kepada kita dan menolong kita. Terus apa yang kita katakan saat mereka menolong kita? Pasti yang kita katakan, terima kasih. Kamu sudah menolong saya, terima kasih. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita secara rohani. Kita mau tetap menyadari bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah menebus saya dari dosa saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata memilih, orang yang sudah dipilih Allah, maka mereka juga layak dikuduskan Allah, atau mereka dilayakkan oleh Allah. Nah, mengapa kita harus layak? Karena dari awal, dari semula kita ini orang-orang yang tidak layak. Tapi karena Dia sendiri yang datang, bahkan Dia sendiri, Tuhan sendiri datang dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Bersyukur. Ya, kita bersyukur. Nah, tidak sampai di sini. Dia mau kita punya sesuatu yang membuktikan bahwa kita ini kepunyaan Allah. Kalau Tuhan telah memilih kita, menguduskan kita, melayakkan kita menjadi anak-anaknya, Dia mau supaya kita punya tanda bukti. Nah, apa itu? Kita sama-sama mau memperhatikan di ayat yang ke-13. Saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini mengapa Tuhan itu tidak hanya berhenti menyatakan kita sebagai anaknya. Nah, di sini ada kalimat dimateraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, materai itu adalah tanda sah. Materai itu adalah tanda kepemilikan. Kalau seumpamanya kita pernah mendapatkan sebuah undangan yang sangat penting, terus pasti ada tercantum materai. Bahkan surat perjanjian dicantumkan, ditempelkan materai di bawahnya. Nah, itu menandakan bahwa ini sangat penting dan ini sah. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Sorga memberi kita anugerah yang besar buat umat-umatnya, buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan menggunakan materai, yaitu materai Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, materai ini adalah sebagai tanda kepemilikan Allah. Siapa milik Allah? Kita semua adalah milik Allah. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hidup kita ini bisa ditebus. Hidup kita hanya bisa ditebus
kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, ini berbicara tentang pertobatan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ini membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Bagaimana orang bisa melepaskan kehidupannya, melepaskan kehidupan kelamnya, kalau tidak ada Roh Kudus yang membimbingnya untuk keluar dari kekelaman dosa itu. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap mau meminta Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita. Manusia tidak bisa berusaha sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi dalam perikop ini Roh Kuduslah yang menjadi titik utama kita. Nah, seberapa rindu sih kita ingin menerima Roh Kudus? Seberapa rindu kita terima Roh Kudus? Dan kenapa sangat penting sekali kita ini memerlukan Roh Kudus menuntun kehidupan kita? Kita perhatikan di ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus Yesus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ini ada kata kegenapan waktu. Bapak Ibu Saudara, kapan itu terjadi? Kapan kegenapan waktu itu terjadi? Nah, ada masanya Roh Kudus ini tidak akan pernah berlaku lagi pada masa itu. Nah, kegenapan waktu itu saat antikris. Nah, akan ada aniaya besar saat masa antikris itu terjadi. Jadi kita sangat memerlukan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Kevin, Kak Kevin, ya, berbicara tentang gereja Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya sangat penting. Karena pada masa aniaya antikris, orang yang punya tanda materai, gereja Tuhan yang punya tanda materai dari Allah, mereka akan diluputkan dari masa aniaya antikris, bahkan mereka akan dijauhkan. Berbeda dengan gereja atau orang-orang yang tidak punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Mereka akan mengalami masa aniaya antikris, mereka akan mengalami kesulitan, bahkan mengalami siksaan dari antikris. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus menuntun hidup kita. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kunci dari tanda kepemilikan Allah adalah Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, dalam 14 ini dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, artinya Roh Kudus itu di atas segala-galanya. Nah, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji memuliakannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mengapa umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan harus memuji menyembah Dia? Karena kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan itu sudah menolong kita. Jadi tidak ada alasan lain yang membuat kita untuk tidak memuji menyembah Tuhan. Mungkin kita sering beribadah, mungkin ada pemimpin pujian berkata, ayo puji Tuhan, sembah Dia, berikan penyembahan kepada Tuhan. Dan mungkin ada juga di antara kita yang secara terpaksa untuk memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan karena mood kita hilang. Nah, kalau mood kita hilang dan kalau kita tidak punya keinginan untuk menyembah Tuhan, itu artinya kita sedang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu menandakan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan jemu-jemu atau jangan pernah bosan untuk berdoa. Tetap minta kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena suatu kali nantinya saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kaum muda remaja dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat saudara memiliki Roh Kudus itu, jangan cepat puas kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya keinginan dalam menyembah Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, kita perlu menyadari bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita memilih kita sebagai umat-umat yang menyembah Dia. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mau kita sembah. Bukan berarti Tuhan gila sembah atau gila hormat. Nah, kita mau menyadari dan kita mau terus belajar bagaimana harusnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana harusnya kita menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, kunci dari setiap kehidupan orang-orang percaya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Artinya di atas segalanya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Kita memperoleh penebusan yang dijanjikan bagi kita, dan kita ini milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita belum dipenuhi Roh Kudus, jangan jemu-jemu untuk tetap minta kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Suatu kali nantinya kita berdoa kepada Tuhan dan kita dipenuhi Roh Kudus. Ingat, jangan cepat puas kalau kita hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita mau terus meminta kepada Tuhan, kita mau meminta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap memerlukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah segalanya. Jadi kita mau belajar tentang Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar tentang Roh Kudus, itu sangat mudah dan itu sangat gampang kita terima. Gampang sekali kita pelajari. Tapi orang yang dituntun perjalanan hidupnya oleh Roh Kudus, itu baru namanya ya. Sekali lagi, kalau kita belajar tentang Roh Kudus, itu sangat mudah kita dapatkan, sangat mudah kita mengerti. Tetapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, itu baru namanya ya. Jadi Roh Kudus adalah segalanya. Amin. Percaya, bukan orang yang ragu-ragu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya. Bukan jaminan bagi orang-orang yang hidup dalam keraguan-raguan. Nah, karena mereka yang tidak percaya, mereka itu tidak akan pernah bisa diselamatkan. Jadi kita sangat perlu percaya kepada firman Tuhan. Bahkan kita juga tetap mau berharap kepada Roh Kudus. Jemaat yang percaya, saya yakin dan percaya, Jemaat Theophilus adalah jemaat yang tetap mengandalkan Roh Kudus. Jemaat yang tetap mau menjadikan Roh Kudus sebagai suatu kesempatan yang luar biasa untuk mereka, untuk kita raih, untuk kita bisa dapatkan. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan materai dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan karena pekerjaan kuasa Roh Kuduslah kita sadar bahwa kehidupan kita ini hanya untuk menyembah Dia, yaitu Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Biarlah sekiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh memberi kita pengertian, boleh membawa kita kepada pengertian bahwa kita harus menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tetap menuntun setiap perjalanan kehidupan kita.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur kalau saat hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Beri kami roh hikmat pengertian yang daripada Allah, sehingga setiap firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus boleh memberi kami pengertian yang baru setiap saat. Terpujilah namamu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah hati mereka, menjamah hati jemaat-Mu, sehingga Tuhan Yesus, firman ini tidak lalu begitu saja, melainkan firman ini tetap menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semuanya kami landaskan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.